speaker Bapak dan Ibu dalam mode senyap. Nanti pada saat sesi tanya jawab, sebelum bertanya, Bapak dan Ibu dapat menekan tombol raise hand, ya. Dan nanti pada akhir acara, mohon mengisi kuesioner sebagai masukan bagi kami. Ya. Kalau boleh saya sedikit menyampaikan sinopsis mengenai presentasi Mbak Harni kali ini, ya. Terkait 4 hal, ya. Organisasi SFL, kemudian yang kedua kilasan arsitektur teori, yang ketiga adalah aplikasinya, ya. Dan yang keempat perkembangan riset SFL. Baiklah, Bapak dan Ibu, kami persilakan Saudara Harni atau Mbak Harni, ya, untuk menyampaikan paparannya. Silakan Mbak Harni. Saya akan share screen dulu ya. Mungkin boleh minta izin untuk share screen. Oke, apakah sudah terlihat? Share screen. Sudah ya. Oke, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Filia selaku Ketua LLL dan juga moderator dan juga atas perkenalannya yang sangat manis. Saya tersentuh. Lalu juga kepada Ketua Departemen Linguistik FIB UI, Bapak Toto Soehardianto, dan Ibu Kaprodi, Ketua Program Studi Linguistik FIB UI, Ibu Soya Suganda. Terima kasih sekali atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa mengisi Browling. Juga salam saya haturkan kepada Bapak Profesor Harimurti Kridalaksana, merupakan suatu kehormatan bagi saya karena presentasi saya dihadiri oleh Bapak dan juga Ibu Kiki. Halo Ibu Kiki. Dan terima kasih kepada teman-teman, rekan-rekan semua yang sudah menyempatkan diri siang-siang saat acara makan siang untuk bisa hadir ke presentasi saya. Oke, tadi sudah sedikit diperkenalkannya oleh Ibu Filia mengenai presentasi saya kali ini dan juga mengenai topiknya sedikit ya. Oke, bentar. Oke, secara keseluruhan saya akan membeberkan tentang organisasi SFL, kilasan arsitektur teori, hanya sekilas saja karena waktu, dan juga aplikasi yang mana ini berasal dari fieldwork saya atau tesis saya sewaktu PhD dan juga perkembangan riset SFL. Nah, sebelumnya saya akan meminta perhatiannya kepada Bapak Ibu sekalian karena terminologi pada kesempatan ini akan didominasi oleh bahasa Inggris untuk menghindari kesalahpahaman mengingat belum banyak padanan yang dibuat dalam penerjemahan SFL. Saya juga akan memanggil namanya dengan sebutan kesayangan ya, SFL, supaya dapat dipahami. Tapi ini juga mungkin jadi bahan pertimbangan bagi kita semua, karena kita ada di Indonesia dan kita akan menggunakan SFL, mungkin kita bisa sama-sama memikirkan padanan katanya nanti ketika kita menggunakannya ya. Oke. Nah, saya akan berbicara dulu mengenai SFL sebagai sebuah organisasi. SFL memiliki satu organisasi besar, sebutannya International Systemic Functional Linguistics Association, yang membawahi banyak organisasi di regional dan nasional. Setiap tahunnya diselenggarakan acara ISFC atau International Systemic Functional Congress, yang mana setiap negara itu bergantian. Kadang Australia, Amerika Utara, di Asia itu seringnya Cina ya. Kalau di sini ada contohnya waktu itu di Wollongong, tahun 2017 di Australia. Lalu di Boston, dua gambar ini dari Boston ya, 2018. Jadi memang berganti-ganti. Indonesia pernah sekali di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung ya tahun 2016 diselenggarakan ISFC sebutannya. Secara keseluruhan bisa dilihat, nanti kalau Bapak Ibu ada waktu juga bisa googling Systemic Functional Linguistic Association dan nanti akan diarahkan ke negara-negara anggotanya ya. Secara internasional semuanya sebutnya ISFLA, lalu di Eropa ada, Amerika Utara ada, membawahi Kanada dan Amerika Serikat, di Latin Amerika anggotanya ada Brazil, Chile, Argentina, dan kalau tidak salah Kolombia sama Meksiko. Lalu ada Australia, Cina, dan juga Indonesia. Di Indonesia sudah beberapa tahun ya, sudah agak lama dengan Holiday pernah datang ke Indonesia, Jim Martin juga pernah datang ke Indonesia.
Nah, ini afiliasinya Afiliasi Linguistik Sistemik Fungsional Indonesia, dan ketuanya saat ini, presidennya adalah Ibu Profesor Emi Emilia dari Bandung ya. Nah, kalau gitu apa hubungannya nih saya dengan SFL ini selain di Sydney Uni? Nah, tadi itu sudah dibahas sedikit mengenai pendidikan saya. Saya mengenal SFL sejak S1 sebenarnya. Sudah ada dengan pengajaran functional grammar, tapi setelah saya lulus, saya ikut sebagai asisten peneliti Profesor Emi Emilia mengenai genre-based approach. Mungkin Bapak Ibu yang profesinya guru atau yang pernah terlibat dalam Kementerian Pendidikan, genre-based approach atau pendekatan berbasis genre ini sudah diadaptasi secara nasional ya. Dan dari situ saya ikut penelitiannya dan mengenal Francis Christie dan Jim Martin karena genre-based yang digunakan berbasis SFL. Kemudian saya melanjutkan ke Sydney University dengan 3 pembimbing ya, Jim Martin, David Rose, dan Francis Christie, dan sempat juga menjadi asisten peneliti dan dosen tamu di sana. Sebelum akhirnya saya bergabung di UI tahun 2019. Oke. Nah, ini sekilas gambar aja ya, karena santai ngobrol-ngobrol, jadi saya perkenalkan yang ini, Jim Martin. Mungkin banyak yang, kalau yang menggunakan teori appraisal, nah ini orangnya, dia punya julukan The Appraisal Guy, walaupun dia juga banyak mengkaji yang lain, tentunya discourse semantik misalnya yang lain. Jadi disebutnya, kita sering menggodanya dengan bilang The Appraisal Guy. Ini istrinya, Suhud. Ini Francis Christie, sering kalau di dunia pendidikan udah sering ya. Ini David Rose, selain dia Honorary Associate di Sydney Uni, dia juga adalah Director dari Reading to Learn, jadi generasi genre pedagogi yang baru. Dan ya ini saya. Nah, karena kita berbicara soal SFL, dan pasti tidak jauh-jauh dari yang namanya Halliday, atau nama panjangnya Michael Alexander Kirkwood Halliday. Arsitektur teori ini besar nih ya, tapi memang tidak bisa lepas daripada tokoh yang besar ini. Ini fotonya kalau tidak salah diambil di ulang tahunnya dia yang ke-90, jadi beliau lahir tahun 1925 dan sudah meninggalkan kita ya, tahun 2018 lalu. Dan ini sedikit ini aja ya, cerita unik aja, tahun 2015 ketika saya di Sydney, kami merayakan ulang tahun Halliday yang ke-90, dan saya diminta Jim untuk memimpin menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun. Alasannya bukan karena suara saya bagus itu jauh itu dari bagus, tapi karena ingin mendengar lagu Selamat Ulang Tahun yang tidak tipikal, itu pakai bahasa Indonesia lalu diikuti bahasa Inggris. Itu pengalaman tidak terlupakan ya. Maaf nih agak narsis sedikit. Nah, ini lebih seriusnya ya. Jadi karirnya Halliday dimulai tahun 1940-an, dia ikut war service, dan yang menariknya adalah ketertarikan dia dengan linguistik itu dimulai karena dia itu pengajar bahasa Mandarin, bahasa Cina untuk tentara-tentara di sana. Jadi dia memulai ketertarikannya dengan pengajaran. Dia memulai mempertanyakan ini bagaimana ini mengajarkan bahasa Mandarin untuk orang-orang yang berbicara bahasa Inggris gitu. Dan terutama mereka adalah tentara yang akan dikirim perang juga gitu. Dan dia makanya sempat banyak memiliki hubungan dengan linguis-linguis dari Cina. Tahun 50 dia ke Edinburgh dan dia mengembangkan sistem structure theory for grammar. Yang pertama dia kembangkan justru bahasa Cina dulu, baru bahasa Inggris secara fonologi dan gramatika. Tahun 50-an ini juga dia memiliki hubungan dengan computational linguistics, tepatnya machine translation. Sekitar tahun 50 dia pindah ke London dan mengembangkan systemic grammar dan metafunction intonation yang bagian dari arsitektur teori SFL. Sekitar tahun 70-an pindah ke Sydney, itu mendirikan Departemen Linguistik di Sydney Uni. Dan di situ berkembang social semiotics, cohesion, ontogenesis, and phylogenesis. Jadi perkembangannya mengikuti ininya ya, perpindahannya. Dan sampai tahun 70 sampai tahun 2000-an tetap di Sydney. Tahun 80 ini kita mengenal bukunya IFG, Introduction to Functional Grammar, yang kita kenal 2014 ya, tapi itu udah edisi keempat. Dari situ berkembanglah clause complex, grammatical metaphor, dan juga kaitannya dengan probabilistic systems. Tahun 90-an, dia mengembangkan Genesis to Language-Based Theory of Learning. Yang menarik ini berdasarkan pengamatan dia dari perkembangan bahasa anaknya. Dan tahun 2000-an, dia mengembangkan complementarity spoken, written, grammar, dan leksis, hanya disebut lexicogrammar.
Nah, di sini. Oke. Oke, jika ada yang tertarik untuk melanjutkan siapa sih Halliday ini dan bagaimana kaitannya hidupnya, biografinya dengan perkembangan teori, ada ini ya, bacaan lanjutan yang bisa dibaca lebih lanjut. Oke. Nah, kalau kita ingin melihat SFL dikondensasikan, ya kita padatkan, SFL itu apa? Mungkin frasa ini yang mewakili, language as meaning and meaning as choice. Bahasa sebagai makna dan makna sebagai pilihan. Itu jargonnya SFL mungkin ya. Yang akan saya bahas juga adalah yang disebut bahasa dan konteks. Dalam SFL, bahasa dan konteks itu sangat penting karena bahasa beroperasi di dalam konteks. Secara teori, prinsip ini penting karena dia mengembangkan ecological theory of language. Jadi kita akan membahas suatu bahasa yang diberikan itu akan diterjemahkan dengan rujukan habitat semiotiknya. Jadi bagaimana dia maknanya itu muncul karena dia punya habitat semiotiknya sendiri. Jadi ketika kita menggunakan SFL, yang akan kita lakukan adalah meneorikan, mendeskripsikan, dan juga menganalisis berdasarkan lingkungan maknanya or the environments of meaning. Oke. Nah, kalau yang membaca buku Introduction to Functional Grammar tahun 2004, ada gambar ini di depannya ya. Di sini bisa dilihat di konteks and language. Nah, kalau dilihat konteks itu client ya, continuum. Continuum ini artinya ada instance, client of instantiation. Jadi dia memberikan apa ya, instance dalam artian example atau contohnya gitu yang secara continuum in the client of instantiation sebutannya. Sementara bahasa sendiri diberikan adalah sistem pemaknaan seperti yang tadi dibilang. Dari keseluruhan ini intinya ada 4 yang bisa kita pikirkan. 1, bahasa sebagai teks dan bahasa sebagai sistem. Nah, 2, bahasa sebagai bunyi, tulisan, dan perkataan atau wording. Dan juga bahasa sebagai struktur. Terakhir adalah bahasa sebagai sumber daya, resources, pilihan di antara alternatif. Ini agak ini nih ya. Nah, 1 konten bisa kita ambil di sini nih ya. Ini lebih zoom in-nya, konteks, language, ada semantics, karena tadi dia bilang ada sistemnya, semantics, lexicographer, phonology, dan phonetics. Kita ambil garis satu slice atau satu irisan saja, lexicographer. Oke. Dalam lexicographer itu, yang sudah banyak menganalisis transitivity misalnya, dia kan disebutnya klausa. Nah, dalam klausa dia dibawahi oleh frase group, di bawah group ada word, dan juga di bawah word ada morpheme. Jadi dia ada tingkatan-tingkatannya sendiri yang mengkonstruk atau construing lexicogrammatical. Nah, di sini juga disebutannya sistem. Ada sistem yang motivasinya covert, kadang-kadang tertutup. Kalau kita lihat klausa sebagai mood type misalnya, ada indikatif atau imperatif. Jadi satu klausa bisa berupa indikatif dalam bahasa Inggris ya, yang memerlukan subjek. Sementara kalau imperatif berupa perintah itu tidak memerlukan subjek dan diwakili oleh disebutnya sistem. Dan ini yang disebut sistem. Lebih delicate lagi, klausa bisa disebutkan sebagai indikatif, tapi indikatif kan ada subjek dan ada finite kalau dalam bahasa Inggris. Dan dia dibagi lagi menjadi 2, ada 2 pilihan lagi, apakah interrogatif atau deklaratif. Jika interrogatif, apakah yes, no. Kalau yes, no, dia finite dulu, do misalnya dan subjek, I misalnya do I, am I, atau dia pakai what do you. Jadi kalau bukan yes no dia berarti pakai WH dan finite. Sementara deklaratif urutannya subjek finite, tetapi dia harus memilih apakah ada tagging atau tidak ada tagging. Nah, ini representasi klausa dalam sistem atau aksis sebutannya. Selain itu, dalam arsitektur teori SFL ada juga yang disebut strata atau tingkatan, atau disebut juga stratifikasi. Nah, tadi dilihat kan ada urutan-urutannya, urutan ini yang disebut strata, ada stratanya. Dan setiap strata itu mewujudkan atau realizing hubungannya. Ini perlu pengenalan sedikit mungkin ya, karena ada perbedaan interpretasi dari Halliday dan juga dari Martin, mungkin yang sudah sangat paham pasti tahu ya. Kalau dalam Hallidayan, dia melihat semantics dan lexicographer sebagai konten dan phonology sebagai expression. Jadi dia hanya 3 saja. Tapi
kalau Martin, yang juga saya ikuti atau banyak teori yang juga mengadaptasi, dia memulai dari genre, context of culture, lalu register, context of situation, lalu ada dalam bahasanya discourse semantics, lexicogrammer, dan phonology. Nah, strata ini cara membacanya, the language as text in social context. Jadi teks tidak bisa dilepaskan dari social context. Mengenal genre, itu kita bisa memprediksi dan melihat potensi tahapan-tahapannya. Lalu dalam register atau context of situation, ada yang dikenal sebagai field, tenor, dan mode, atau metafungsi, tapi itu nanti saya akan bahas sedikit. Lalu ada discourse semantics, ada text, text segments, dan cohesion. Dan lexicogrammer, jadi gramatika dan kosakata ada di situ. Dia tidak bisa dipisahkan, ada clauses, groups or phrases, words, ada klausa, group, nominal group atau verbal group, frase, dan juga kata. Sementara graphophonics adalah letter pattern, sounds, and punctuation. Jadi adalah hubungannya ada di sini ya, sampai dia ke spelling atau letter of patterns in words. Nah, untuk bacaan lebih lanjut, ini bisa nih ya, dari setiap stratanya. Kalau strata genre bisa melihat ini, buku wajibnya ada genre and institution, dari buku ini tentang register, lalu ada English text, system and structure, itu membahas discourse semantics, dan ini kayaknya yang paling hafal ya, semuanya pasti tahu nih IFG. Sebutannya kalau di Sydney punya IFG4, ini sebutnya IFG4. Dan ini tentang intonasi. Buku intonasi ini menarik karena dia melihat bagaimana rising tone dan falling tone membuat makna yang berbeda. Oke. Selanjutnya seperti yang sudah tadi saya katakan tentang metafunction, ini di mana sih letaknya metafunction? Nah, kalau metafunction sendiri itu adalah fungsi bahasa dengan kaitannya yang tadi lingkungan ekologi dan juga lingkungan sosial. Jadi dia mencoba untuk making sense of our experience. Ada 3 metafungsi ya. Tujuannya sih mengatur fungsi bahasa dari 3. Tapi 3 itu tidak terpisah. Kita bisa melihatnya dari satu sisi misalnya untuk analisis, tapi pada kenyataannya ketika kita menggunakan bahasa semua terjadi. Nah, yang pertama adalah mungkin saya akan mulai dari yang ideational dan field. Kalau ideational ini maksudnya adalah making sense of our experience. Jadi ketika kita menggunakan bahasa, dia mewujudkan apa yang kita lakukan, aksi apa yang kita lakukan. Kalau interpersonal, itu tentang acting out our social relationship. Ketika kita melakukan sesuatu, kita menyadari kita melakukan sesuatu itu kepada siapa, ada siapa di sekitar kita. Sementara tekstual itu adalah enabling, facilitating the function. Ketika kita melakukan sesuatu untuk seseorang, itu seperti apa modanya, apakah dalam berbicara atau menulis. Kesemuanya itu akan menentukan bagaimana bahasa itu digunakan. Makanya, ideational, kalau dalam gramatika itu dilakukannya dengan transitivity analysis. Jadi kita privileging atau mengkhususkan hanya fokus kepada apa yang terjadi, making sense of our experience. Misalnya menganalisis teks hanya untuk melihat transitivity-nya, proses dan materialnya karena hanya ingin melihat bagaimana pengalaman atau apa yang terjadi itu dilihatnya dari transitivity. Sementara dalam mood itu ingin melihat apakah pengalaman tadi dilakukan secara deklaratif atau misalnya dengan kalimat-kalimat pernyataan atau dengan pertanyaan dalam dialog gitu. Dan tekstual itu melihat bagaimana informasi atau pengalaman tadi dibentuk, apakah lewat tulisan, apakah lewat lisan, gitu, misalnya ya. Nah, kalau dikaitkan dengan stratifikasi dari interpretasi Martin, ini juga bisa kelihatan, tapi ada genre di atasnya, yang mana dia bersinggungan sedikit dengan register, yang mana mode, field, dan tenor. Oke. Nah, ini saya ingin sedikit ke discourse semantics ya. Dalam discourse semantics, ada interpersonal, ideational, dan tekstual sama. Nah, ketika kalau appraisal itu sepertinya semua hafal ya, senang gitu ya menggunakan appraisal. Dia ditempatkan secara interpersonal karena dia inginkan ini kan enacting our relationship with people, tentang bagaimana kita menggunakan bahasa sebagai evaluation misalnya, dan juga negotiation. Negotiation di sini ini terminologi yang artinya dia berkaitan dengan tuturan ya, bukan negosiasi untuk berdiplomasi misalnya. Lalu ada juga secara ideation,
ideational, yaitu ada ideation, conjunction. Jadi ideation itu dalam discourse SFL ini fokus kepada bagaimana kata-kata itu berhubungan, membentuk relasi taksonomik misalnya, atau kegiatan, activity sequence. Dan conjunction, yang mana conjunction itu bisa dilihat secara internal atau eksternal. Kalau eksternal bisa kita lihat lah ya dari cara kita menggunakan konjungsi. However, dengan demikian, misalnya itu adalah makna ideational yang dibangun, dan tekstual ada identification dan periodicity. Jadi bagaimana satu teks itu dibangun, diatur. Jadi ada teks yang berhasil karena dia informasinya teratur, ada juga yang tidak. Jadi meskipun dia memakai appraisal yang bagus, evaluasi yang bagus, tetapi ketika keteraturannya tidak bisa terlihat, kita bisa lihat secara organisasi tekstual mungkin dia mengalami masalah teks tersebut. Oke. Nah, ini langsung besar lah ya, maaf. Dari genre, saya ingin memperlihatkan bagaimana genre, konteks of culture, secara budaya gitu ya, berhubungan dengan yang lainnya. Jadi di sini registernya ya, register dia mau, kalau yang merah itu artinya interpersonal, status kontak, itu ideational, sequence taksonomik, yang biru itu berarti tekstual, dan yang kuning itu interpersonal. Kayaknya ada gagah kebalik sedikit, dialog monolog. Ini tekstual, yang kuning adalah tekstual, atau mode, status kontak yang merah itu interpersonal, ada negotiation, appraisal, polarity, tagging, mood, dan tone. Dan sementara yang biru ini adalah ideational. Maaf ya, agak ketukar. Nah, jadi kalau direpresentasikan, di sini register, di sini discourse, dan dia juga diwujudkan oleh, jadi negotiation dan appraisal diwujudkan dalam polarity, tagging, mood, modality, dan juga tone. Dan juga sama dengan yang metafungsi yang lainnya, dan juga strata yang tadi. Nah, permasalahannya mungkin ketika kita melihat ini banyak sekali ya, karena setiap sistem ini, setiap layer ini ada sistemnya, dan setiap sistem memiliki potensi untuk bisa kita gunakan dalam analisis. Dan yang menariknya adalah ketika kita menggunakan bahasa, semua ini terjadi. Jadi semakin memperlihatkan betapa kompleksnya bahasa yang kita gunakan ini gitu. Nah, lalu bagaimana dengan kita sebagai peneliti menggunakannya gitu. Tapi ya sebelum ke sana, karena saya akan memaparkan bagaimana mengaplikasikannya, ini jika ingin membaca lebih lanjut SFL itu seperti apa, karena yang tadi itu hanya sekilas-sekilas saja, tidak bisa mendalam, bisa melihat buku ini ya, atau buku yang nanti sebentar lagi akan terbit oleh teman saya dan juga Martin. Dan di sini memfokuskan pada actual relations, kalau di sini tentang grammarnya. Jadi ini bagaimana kita membangun sistem dalam bahasa itu, atau melihat sistem dalam bahasa. Kalau di sini sudah melihat gramatikanya. Oke. Dan ini adalah beberapa buku yang tadi sedikit pengulangan aja. Kalau yang ini tentang genre, yang ini tentang evaluasi bahasa atau appraisal. Ini spoken dan written language mode-nya, dan language, konteks, aspek, social semiotik, working with discourse. Jadi biasanya sebelum ke sini akan belajar ini dulu ya, working with discourse dulu. Melihat discourse semantics, dan lalu English text. Nah, ini di buku yang 2004 nih. Lalu juga course in spoken English, intonation, intonasi dalam grammar bahasa Inggris. Jadi banyaknya masih dalam bahasa Inggris, meski beberapa buku juga sudah banyak diterbitkan, misalnya Welsh, dengan menggunakan SFL sebagai deskripsi. Gitu. Nah, sekarang saya ingin ke aplikasinya. Tadi kan teorinya itu kompleks sekali ya. Sepertinya nanti kalau harus menggunakan itu harus tahu toolsnya seperti apa ya. Bisa dibayangkan misalnya kita menjadi koki misalnya, saya akan pindah ke bidang ilmu. Ketika kita jadi koki, kita harus belajar macam-macam pisau, macam-macam sendok, macam-macam bumbu misalnya. Tapi kan tidak digunakan semua. Nah, yang akan saya tunjukkan sekarang, demonstrasikan adalah bagaimana saya mengaplikasikannya untuk teori saya, untuk tugas saya. Kalau SFL sendiri sangat problem driven, artinya ada masalah apa sih? Jadi kita terpacu sama masalah, terpacu oleh masalah untuk dipecahkan, dan bagaimana SFL sebagai teori bisa digunakan sebagai instrumen. Nah, saya akan mengajak sebentar nih ya, interaksi kelas multilingual IFL. Jadi saya mau ajak jalan-jalan sebentar ke Bandung. Ini yang orang-orang Bandung. Halo, kumaha damang. Jadi
Dan Bandungnya bukan hanya kotanya aja ya, tapi ke ruang kelas di kota Bandung. Kayak waktu melakukan fieldwork. Jadi ini sudah ada nih ya. Kalau kita berbicara tentang environment of meanings, ini sudah ada di Bandung, dan kelas di Bandung gitu maksudnya. Lebih lengkapnya lagi mungkin bisa, tadi sudah disebutkan juga oleh Ibu Filia, tentang kondensasinya tesis saya, ada nih di beberapa book chapter yang akan terbit juga, jadi bisa, itu sekilas iklan saja. Nah, teori yang akan saya gunakan hanya satu di sini, akan menunjukkannya satu saja ya, negotiation, jadi secara interpersonal. Jadi bagaimana saya menggunakan negotiation untuk memecahkan masalah yang ada di kelas bahasa Inggris di Bandung. Oke. Nah, sekilas, apa sih itu negotiation? Jadi dia resources for negotiating meaning in dialogue. Jadi sumber daya untuk membahas makna dalam dia. Jadi dia akan ada speech roles atau peranan dari ujaran dalam percakapan, membuat statement, pernyataan, bertanya, dan juga menawarkan services dan demanding goods, atau menawarkan service atau meminta barang ya. Ini negotiation yang saya pakai. Oke, nah sistemnya seperti tadi saya bilang ya, ada sistem. Sistem negosiasi ini bisa dilihat di Working with Discourse atau English Text tadi, dia memperlihatkan pilihan yang ada bersamaan ini, ada artinya sih ya, jadi saya sekilas aja. Artinya dia simultaneous system. Jadi pilih satu dari sini, dan itu akan digunakan bersamaan. Dan sekilas saja, negotiation ini juga dipakai bukan hanya untuk melihat ke kelas, tapi juga untuk dalam bidang forensic linguistics yang digunakan oleh Jim dan juga teman saya Michelle. Dia mengenai negotiating shame, exchange, and genre structure in youth justice conferencing. Dia memperlihatkan knowledge exchange untuk menegosiasikan proposisi. Jadi ini kalau tidak salah youth justice conferencing itu ketika di Sydney anak itu dia melakukan tindakan kriminal, jadi dia tidak dimasukkan ke pengadilan, disebutnya youth justice conferencing. Jadi digunakan apakah itu knowledge exchange atau apa namanya action exchange. Okay. Dan ada pelabelan yang digunakan itu K2 atau K1, A2 dan A1. Kalau secara sekilas ada di sini nih ya sedikit apakah itu action atau knowledge. Intinya adalah kita melihatnya dari exchange, pertukaran, roles, peran, dan juga moves. Ini mungkin saya juga akan minta bantuan kepada teman-teman, karena teori ini belum banyak digunakan di bahasa Indonesia, jadi padanannya juga belum banyak. Nah, kalau exchange, ketika kita bertutur, ada yang disebut knowledge, ada yang disebut action. Ketika kita bertanya, kadang kita menanyakan tentang informasi gitu, atau action, tindakan. Sementara peran pembicara itu kadang sebagai orang yang tahu atau knower, atau sebagai pelakunya yang melakukan tindakannya. Dan moves akan disebut kalau misalnya itu tentang informasi atau knowledge akan disebut K1, orang yang memberi informasi, K2, orang yang diberi atau meminta informasi, dan di K1 ada tuh ya delay. Oke, dan juga aksi tindakan. Oke. Nah, secara sederhana kalau dalam pengetahuan ini dan knowledge exchange, kalau ada yang bertanya, do you know where's Kuta? It's in Bali, ada di Bali. Kita akan bisa beri label yang bertanya di mana Kuta itu, akan ada K2. Lalu Y-nya itu adalah it's in Bali, kita akan bisa memberikannya move-nya K1, yang taunya dia kan, yang bertanya si X-nya. Oke. Dalam action, show me where Kuta is. Jadi misalnya ada si X itu bertanya dengan peta, Kuta itu di mana gitu. Nih di sini. Nah, yang akan kita kasih label adalah A2 karena dia yang meminta aksinya, dan Y yang memberikan aksinya A1. Jadi here di sini. Oke. Nah, tetapi kalau dilihat dari kelas, pedagogic exchange itu berbeda dengan exchange atau tuturan yang tadi. Karena gurunya itu biasanya adalah orang yang memiliki informasi tersebut. Dan walaupun mungkin misalnya dalam kelas yang student-centered, tetap saja guru yang akan bertanya, memberikan tugas, dan juga yang memberikan evaluasi. Jadi dia menempatkan si guru itu sebagai seorang primary knower, bukan primer, dalam artian dia yang tahu, gitu, dia yang memiliki informasi tersebut. Sehingga peranannya dia akan disebut dengan delayed knowledge exchange. Misalnya sama ya tadi, gurunya akan bertanya di mana Kuta, it's in Bali, that's correct. Yang akan kita lakukan adalah
memberikan label di mana kuta, tapi gurunya tahu kan itu ada di mana, tapi dia harus memberikan evaluasi. That's correct, berarti artinya K1. Jadi yang akan kita beri label ada di K1, K2, dan K1. Nah, ini tidak menjadi masalah karena kalau bahasanya itu cuma satu yang monolingual, karena teori ini pun dikembangkan di konteks monolingual. Jadi yang jadi masalah kalau misalnya di kelas di Australia misalnya adalah mode continuum, yang mana anak-anak itu berbicara dengan bahasa lisan ketika harus menulis secara formal atau secara tertulis secara akademik, dia mengalami kesulitan. Yang jadi masalah adalah di Indonesia, monolingualisme itu sesuatu yang langka. Karena norma yang berlaku itu saya yakin itu multilingualisme. Orang Indonesia rata-rata memiliki kemampuan bercakap lebih dari satu bahasa. Dan ini menarik ya, karena ada 3 bahasa yang beroperasi di Indonesia kalau diklasifikasikan: bahasa daerah, bahasa nasional, dan bahasa asing. Bahasa daerah sendiri ada banyak sekali. Dan kalau bahasa nasional kita punya satu bahasa Indonesia yang kita pakai di kelas, di sekolah, dan juga bahasa asing juga. Selain bahasa Inggris kan ada bahasa Arab. Jadi kemungkinannya misalnya ada orang Sunda, dua-duanya dari Bandung, dia bisa memiliki pilihan, bisa sama-sama bahasa Sunda, atau bahasa Sunda dan bahasa Indonesia. Kalau bisa bahasa Inggris, jadi bahasa Inggris dalam tuturannya, jadi 3 bahasa bisa terucap. Atau misalnya kemungkinan lain, seorang Jawa dari Jogja misalnya yang sudah lama dan tinggal di Bandung, dia bisa bahasa Indonesia, bertemu dengan temannya yang asli Sunda, jadi sama-sama bisa berbicara bahasa Indonesia, tapi si orang yang heritage speaker atau dia bisa bahasa Jawa di rumah, tapi di luar dia berbahasa Sunda, juga bisa berbahasa asing atau berbahasa Sunda dengan temannya ini. Jadi ada kemungkinan seperti itu yang terbawa di ruang kelas. Nah, di dalam ruang kelas sendiri, kalau kelas IFL, itu kan semua guru itu sepertinya ingin semua muridnya bisa mengucapkan bahasa Inggris, sama seperti tuturan di sini. Okay, I will try to remind you about procedure. Ada tuturan yang semuanya bahasa Inggris, yang mana itu target dalam kelas pengajaran kelas bahasa Inggris. Tapi, ada juga yang harus menggunakan bahasa Indonesia. Misalnya, di kelas ini dia berbicara mengenai Becker, kelas Glass Becker ya. Nah, ketika mereka mendiskusikan itu, guru juga menerangkannya dalam bahasa Indonesia, tidak dalam bahasa Inggris, karena dia khawatir takut muridnya tidak mengerti. Tapi terkadang juga 2 bahasa tersebut tercampur. Misalnya dia bertanya tentang temporal conjunction, lalu dijawab dengan kayak gitu. Yang temporal conjunction itu kan yang kayak first, dan muridnya bilang then, kayak gitu. Jadi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris bisa bersama. Yang menariknya lagi, untuk kelas-kelas daerah di Bandung, ini juga terjadi di data saya, mereka sedang membicarakan pinset. Nah, gurunya bertanya, what is pinset? Maksudnya apa pinset dalam bahasa Inggris? Ada murid satu bilang, princess, maksudnya apa? Nggak dengar. Satu lagi bilang, cocolok, gitu. Itu bahasa Sunda untuk skewer, apa sih, yang untuk nusuk-nusuk gitu. Dan muridnya tertawa, dan juga bilang, oh mungkin ada juga panyapit, Bu, dan nulisnya tweezers. Nah, di sini kan berarti ada bahasa Sunda atau bahasa lain yang juga masuk dalam kelas pengajaran itu, dan membuktikan bahwa multilingualisme itu ada. Dalam analisisnya kita masih tetap bisa melabelinya ya, di K1, K2, K1. Untuk kelas bahasa Indonesia juga masih kita bisa labeli. Untuk L1 dan L2 juga masih bisa kita labeli karena kita melihat dari tuturannya ya, makna tuturannya. Dan yang untuk L1, L2, dan L3 juga bisa kita labeli, dan kita akan melihatnya dari ini ya, dari apa yang munculnya. Hanya saja, satu poin terpenting yang memberikan kontras antara kelas monolingual dan multilingual adalah client atau kontinum dari penggunaan bahasa. Dan saya melabelinya sebagai client enfolding ke enveloping. Jadi kalau enfolding, kita bisa lihat lakal bahasa itu yang akan diajarkan adonan bulat. Oke. Nah, kalau enfolding ini, kalau yang tahu taco gitu, dia kan dilipat, masih terlihat isi sayurannya. Jadi dia menggunakan semua bahasa itu, enfold. Atau enveloping, yang mana target bahasanya atau hanya satu bahasa saja yang muncul, seperti harga atau haku misalnya ya. Nah, jadi dari klien ini kita bisa lihat bahwa penggunaan bahasa itu tidak bisa hanya dalam kelas multilingual, minimal pada data saya. Tidak bisa hanya menyuruh satu bahasa saja dalam kelas, tapi
sebuah continuum antara dia di enfold atau di envelope. Oke. Nah, saya ingin beranjak sedikit ke perkataan Halliday ini. In the teaching of foreign language, one was always guiding the learners through networks of choices. Jadi ketika mengajarkan bahasa asing, gurunya itu akan membimbing siswa-siswa tersebut melalui networks, jaringan-jaringan pilihan, membuka atau membantu mereka membuka dan mengekspansi potensi makna, membantu meningkatkannya kepada delicacy of the choices they were making as they went along. Jadi guru itu perlu membantu bahwa ada pilihan-pilihan membuat makna dalam bahasa asing yang dipelajari. Jadi semakin delicate, semakin baik, berarti kemampuannya semakin baik. Jadi itu peran yang bagi saya ini quote-nya sangat membantu gitu untuk melihat pengajaran bahasa asing. Nah, dari shifting language tadi, dari Klein dan juga dari tuturan interaksi multilingual tersebut bisa dilihat bahwa language shift ada sistem yang bisa saya bangun di sini. Ada interrole antar peran atau di dalam peran. Lengkapnya lagi, ada dalam interrole ada pilihan intermove dan intramove. Jadi dia shifting between moves, di dalam moves, atau inside moves. Mungkin saya tidak bisa berpanjang lebar di sini ya, kenapa yang dari sana terus bisa menjadi sistem ini. Mungkin tadi juga sudah dibicarakan sebentar, dari dua buku ini saya membahas secara mendalam. Mengapa dari pilihan tadi bisa ke sistem seperti ini. Tapi biasanya dalam penelitian SFL kita membangun sistem selain struktur yang terlihat. Oke. Sekilas mengenai aplikasinya, kita masih bisa mengaplikasikan dan kita bisa juga memberikan suatu sistem seperti yang saya lakukan tadi. Nah, yang akan saya perlihatkan sekarang adalah perkembangan riset di SFL. SFL sendiri sebagai teori, dia jargonnya applicability, itu bisa diaplikasikan. Dalam pendidikan sendiri sudah banyak aplikasinya. Salah satunya mungkin yang mengenal genre-based pedagogy ya, pedagogi berbasis genre yang sudah digunakan bukan hanya di Australia, tetapi juga di Amerika Serikat sudah mulai banyak digunakan, di Finlandia sudah, di Inggris sudah. Jadi itu ada pedagogi yang membantu bagaimana meningkatkan literasi akademik untuk anak-anak sekolah. Mungkin aplikasi dalam pendidikan itu yang paling banyak berperannya mengembang dalam perkembangan SFL teori ini. Dan yang menarik bagi saya itu, yang sering saya gunakan juga, adalah bagaimana SFL bisa memperlihatkan perkembangan bahasa di sekolah. Misalnya dari preschool, prasekolah, sampai dia SMA. Umur 2-4 tahun misalnya, anak-anak biasanya menguasai gramatika yang kongruen. Jadi mereka menulis apa yang mereka katakan. Gitu. We went to the lost dogs. Ya. Kita pergi ke tempat anjing-anjing hilang, ke shelter atau ke pound. Jadi biasanya kalimatnya lebih sederhana dan dihubungkan dengan konjungsi dan kemudian gitu. Nah, sampai dia di usia 12-14 tahun dia mulai memperlihatkan kemampuan metafora gramatika. Jadi kemampuan dia dalam mengkonstruksi kalimat bukan hanya secara kongruen, tetapi juga tidak non-kongruen. Nah, yang itu disebut, ada yang sebutannya metafora gramatika. Ya. Misalnya, the soldiers invasion, atau invasi. Jadi dia tidak bilang the soldiers invaded, dia bilang soldiers invasion caused the destruction. Dan ini kan yang akan membantu dia untuk bisa memahami literasi akademik di universitas misalnya. Sampai dia di senior high school atau usia 15-18 tahun biasanya sudah konsolidasi. Dia sudah bisa menggunakan resource bahasa. Tetapi ini tentu ada tantangannya karena tidak semua sekolah bisa menunjukkan kemampuan seperti ini. Nah, selain itu juga mungkin multimodalitas sebagai bagian dari aplikasi, ada reading images dan juga reading visual narratives. Multimodal sudah banyak ya, sudah banyak yang film sudah dikaji, lalu juga PowerPoint presentation sudah dikaji juga. Dan yang menarik ini ada satu book chapter, Semiotic Margins. Jadi, the interpersonal semiotics of having a laugh. Jadi bagaimana tawa itu menghasilkan makna. Ada juga yang body language in face-to-face teaching. Dan yang menarik ini dari teman saya, Shushi Dreyfus.
grappling with a non-speech language, describing and theorizing the non-verbal multimodal communication of a child with an intellectual disability. Jadi bagaimana anak dengan disabilitas intelektual membangun makna, berkomunikasi dengan secara non-verbal dan multimodal. Dan juga yang lain-lainnya ya, tentang musik dan organizing visual meaning. Oke, dan juga Twitter dan sosial media, bagaimana bahasa digunakan di Twitter dan juga sosial media lain, bagaimana selfie itu membangun makna dan membangun afiliasi, dan yang menarik juga ada satu tesis yang kalau tidak salah dia menang award, menang anugerah di sana tentang the language with displayed artifacts, bagaimana literasi dalam seni itu dibangun oleh bahasa. Dan Essetel juga terkenal dengan disciplinarity, yang mana membahas teori tentang bahasa dalam sains, reading science dan writing science yang ditulis oleh Jim Martin dan Robert Bale dan Halliday dan Martin. Kalau tidak salah di writing science itu dia melihat perkembangan bagaimana bahasa Inggris digunakan oleh Newton sampai ke bahasa Inggris dalam sains saat ini. Dan untuk perkembangan terbarunya, a framework for exploring knowledge building in biology. Jadi bagaimana bahasa diperlihatkan ketika membangun ilmu biologi dan juga matematika, building knowledge through language, mathematics, dan image. Jadi the discourse of physics. Yang sebenarnya pada dasarnya yang ingin saya sampaikan itu, teori SFL itu bisa diaplikasikan sesuai masalah yang sedang dihadapi. Nah, mungkin sekian saja obrolan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan saya akan serahkan kembali kepada Ibu Filia. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih Mbak Harni paparannya. Baiklah, sebelum kita bersama dulu, mungkin bisa disiapkan Mbak Icul. Kita nanti juga akan ada gimmick ya, Bapak Ibu. Ini lambangnya LLL ya. L-nya 2, leksikologi dan leksikografi. Jadi nanti pada saat foto, mungkin Bapak Ibu bisa ada gimmick angkat tangan ini. Ya, bagaimana Icul? Sudah siap? Bisa ada hitungan? 1, 2, Icul? Ya, berikutnya mungkin halaman kedua. 1, 2, 3. Ya, berikutnya lagi. Halaman ketiga. 1, 2, 3. Halaman 4. 1, 2, 3. Halaman 5. Siap? 1, 2, 3. Halaman 6. Silakan. 1, 2, 3. Halaman 7. 1, 2, 3. Ya, bagaimana, Icul? Sudah. Sudah, ya. Terima kasih. Ya, baiklah, Bapak Ibu, kita akan masuk ke sesi pertanyaan. Silakan jika ada yang ingin bertanya bisa raise hand. Di sini sudah ada pertanyaan dari Pak Heri ya. Pak O. Ya. Mungkin saya bacakan saja ya Mbak Harni ya. Ada pertanyaan dari Pak Heri, atau mungkin Pak Herinya bisa dilihat. Oke, saya bacakan saja. Saat membaca dalam bahasa asing, meskipun kadang ada kata baru, situasi,
atau peristiwa yang tidak langsung berhubungan dengan budaya kita, dan kita tidak paham, teks tersebut masih bisa dipahami, walaupun dengan keterbatasan pengetahuan tersebut. Apakah kondisi ini bisa dijelaskan dengan dengan irisan konsep penjelasan mengenai negotiational dan ideational yang dijelaskan? Oh, oke. Oke, saya sudah unmute ya. Oke. Untuk pertanyaan tadi itu mengapa ketika kita membaca bahasa asing kita masih bisa mengerti? Karena ketika kita membaca, kita akan melihat suatu teks dan teks itu dikendalikan oleh genre, register yang tadi ya field, tenor, mode, dan semakin kita familiar, semakin kita memiliki kaitan dengan habitat semiotik atau makna yang dibangun dalam teks tersebut. Untuk menjelaskannya tentu perlu penelitian kenapa bisa dan kenapa tidak bisa. Tapi SFL bisa menjelaskan itu. Dan mungkin yang akan dilihat bukan dari negosiasi ya, karena negosiasi atau negotiation itu secara eksklusif membahas dialog. Jadi bagaimana dialog tentang informasi atau aksi atau tindakan. Kalau untuk melihat pemahaman ya dalam suatu teks, itu melihatnya mungkin bisa melihat dari genre atau registernya dan dari discourse semantics, yang mana ideation yang berperan dalam bagaimana suatu kata berhubungan dengan kata lain atau taxonomic relation atau relasi taksonominya, dan juga tergantung dari ideation mungkin ya yang lebih tepatnya, dan juga dari secara field-nya dan genre-nya. Mungkin itu sih yang bisa saya katakan. Ya, bagaimana tadi bisa lihat di sini ya Pak, Harry-nya. Ya, mungkin nanti kalau ada tanggapan ya, bisa menyusul. Saya lanjutkan dengan pertanyaan kedua dari Sin Patrick. Jadi pertanyaannya begini Mbak Harni. Apakah benar LAD, Language Acquisition Device, di masa Golden Age pada anak-anak akan berpengaruh signifikan pada perkembangan fungsi linguistik anak-anak secara signifikan? Oke. Sehingga anak-anak mungkin menjadi polyglot atau multilingual. Multilingual, terima kasih. Yaitu mungkin kalau untuk ini lebih baik, saya bukan ahli dari language acquisition device ya, dan itu udah teori sendiri yang tidak saya dalami gitu. Tapi mungkin kalau apa kaitannya dengan SFL, misalnya ya, intinya saya tidak bisa berkomentar banyak tentang LAD, karena itu teori yang berbeda dari SFL, tapi mungkin saya akan bisa memberikan rujukan bagaimana sih anak-anak dapat acquiring language, dapat menguasai suatu bahasa. Holiday sendiri memiliki satu Holiday dan juga Claire Painter membuat tulisan penelitian dari perkembangan bahasa anaknya dari umur berapa, dari 0 sampai dia 5 atau 8 tahun kalau tidak salah. Dan ada yang disebut proto-language. Jadi ketika si anak itu lahir, bahasa yang dia gunakan itu bukan bahasa adult language, tapi sebutannya proto-language, yang mana bahasanya sangat kongruen. They say what they mean what they say. Mungkin itu ya. Dan posisi Holiday sendiri mengenai multilingualisme atau polyglot, apakah bisa menjadi native speaker atau seperti itu misalnya. Holiday sendiri kan dia bilingual ya, dia bisa bahasa Mandarin, bisa menulisnya, bisa bicaranya, dan pengajar juga gitu di situ. Kalau posisi dia sendiri tentang bahasa asing, dia pikir mencapai native speakerism itu adalah hal yang agak bukan agak mustahil ya, agak a bit unlikely mungkin ya, karena mendefinisikan native speaker juga tidak bisa seperti apa native speaker yang diinginkan gitu, karena biasanya kita belajar bahasa asing itu dikungkung oleh suatu konteks, kita butuhnya buat apa secara akademik atau untuk sehari-hari gitu. Jadi kalau saya sarankan mungkin bisa membaca rujukan yang saya tadi katakan, Holiday dan Claire Painter tentang Children's Language Development, dan di sana ada satu istilah yang disebut proto-language, dan bagi saya itu menarik mungkin kalau ingin mendalami LAD juga, Language Acquisition Device. Itu sih. Itu mungkin. Ya,
mungkin ada tanggapan karena di sini kita ngobrol-ngobrol. Ya, di sini ada yang angkat tangan. Ibu Sonya Suganda, saya persilahkan Ibu Sonya langsung bertanya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Filia. Selamat siang Mbak Harni. Aduh, paparannya benar-benar mencerahkan dan membuat jadi semakin semangat untuk mendalami SFL nih ceritanya ya. Gitu. Tapi kalau saya boleh curhat gitu sedikit ya, dalam mendalami SFL itu kadang-kadang yang bikin saya keder ya, itu adalah istilahnya banyak banget. Benar nggak? Ya, satu-satu tuh, aduh ini tuh apa gitu ya. Tapi saya percaya sih kalau kita sudah punya basic dalam ilmu linguistik, kita pasti bisa kayak connecting the dots gitu ya. Oh ini kalau di ilmu ini namanya ini kira-kira bisa melihat atau mencari yang ekivalen lah begitu istilahnya. Nah, kira-kira Mbak Harni ada tips nggak bagaimana tuh caranya menghafal atau ya tentu saja kita bisa memilih ya nanti kalau mau menganalisis bagian yang mana ya kita pakai istilah itu, tapi misalnya ingin penguasaannya seperti Mbak Harni begitu bagaimana tuh ya, itu satu. Dan yang kedua tadi Mbak Harni mengatakan mengenai jargonnya SFL itu ada bilang language is as a meaning ya, language lalu kemudian meaning as a choice gitu ya. Maksud saya ya kita kan belajar bahasa, mendalami bahasa begitu ya dengan berbagai layernya itu ya kan memang kajian bahasa itu adalah tentang meaning begitu loh. Kalau setidaknya bagi peneliti atau bagi penggunanya kalau tidak memiliki meaning ya dia tidak akan meneliti bahasa itu atau tidak menggunakan bahasa itu gitu. Dan kemudian berbahasa itu juga merupakan atau meaning itu juga merupakan pilihan gitu. Maksudnya bisa diyakinkan lagi tidak ke saya Mbak Harni jargon yang tadi Mbak Harni sebutkan mengenai SFL itu yang berbeda dengan kajian linguistik yang lain gitu atau yang biasa kita lakukan itu bagaimana Mbak Harni? Baik, terima kasih. Langsung saya jawab ini Ibu Filia. Silakan. Terima kasih untuk pertanyaannya Ibu Sonya. Untuk pertanyaan pertama itu bagaimana menguasainya. Kalau menguasai semua juga rata-rata tidak ada yang sanggup ya. Jadi biasanya kalau yang misalnya tadi teman saya Jing Hao, dia fokusnya ke biology, discourse of biology. Jadi yang dia kuasai adalah discourse, ideation, dan conjunction. Dan juga sedikit genre dan register. Mungkin ada yang berupa dasar-dasarnya ya. Tapi ketika sudah mendalami teorinya, nah itu sudah mulai pakai instrumennya tersendiri yang sesuai. Ya kan kalau misalnya ingin mendalami sains, itu banyaknya kan tentang logika, jadi dia fokus ke ideation, dan secara struktur ilmunya pun dia dibangun oleh kosakata terminologi khusus kan, misalnya satu kata maknanya panjang, nah itu fokusnya berarti di ideation. Nah, dan dia tidak akan mendalami negotiation, karena rata-rata tidak ada percakapan yang digunakan dalam buku teks biologi gitu misalnya. Jadi yang bisa kita lakukan setidaknya kita lihat canvassing aja, melihat broad picture-nya apa, dan seperti yang tadi saya bilang problem driven. Jadi ya kita memiliki masalahnya apa dan dia ada di mana, maka kita memilih instrumen itu dan mendalaminya. Karena pada akhirnya instrumen itu pun akan kita kembangkan sendiri gitu. Seperti yang tadi saya lakukan negotiation itu kan dikembangkan dari konteks monolingual. Sementara untuk multilingual ada lagi sistemnya yang disebut language shift, itu yang akan kita bangun sendiri. Yang saya suka dari SFL itu dia memberikan tempat atau ruang juga buat bahasa di konteks yang berbeda gitu. Dan dari situ kita bisa berargumen dengan instrumen ini perbedaannya gitu dengan kelas monolingual misalnya. Itu. Jadi kalau dibilang saya menguasai, saya tidak menguasai semuanya. Itu
itu suatu pujian yang terlalu tinggi. Saya sendiri masih di bumi, Bu Sonya. Jadi siapa tahu nanti ketika kita mendalami suatu masalah, mengkajinya, dan itulah keahlian yang kita kembangkan gitu. Karena saya sendiri kalau misalnya harus mengkaji ideation, itu harus mulai pelan-pelan lagi gitu. Jadi tidak serta-merta dan pendidikannya lama. Tapi akan lebih baik kalau problem driven. Jadi masalahnya apa, itu yang kita ingin selesaikan dengan instrumen ini gitu. Untuk pertanyaan kedua, betul, karena bahasa itu pasti ada maknanya. Jadi sedikit sejarah saja, linguistik secara teori itu kadang-kadang ada apa ya? Ada, kalau membaca sejarah SFL sendiri, dia itu sering ada musuhnya, mungkin seperti Avengers dengan Thanos gitu ya. Nah, kalau SFL sendiri sering disandingkan antitesisnya itu Chomsky gitu, Halliday lawannya Chomsky gitu, karena dia kan strukturalis sekali gitu. Nah, makanya dia jargonnya itu language as meaning, tetapi meaning as choice. Buat dia, makna itu pilihan. Kita mau memilih makna seperti apa, ya sama seperti kita ingin berbicara, ketika kita berbicara dengan teman, kalau kita lagi sebel kan pilihan bahasanya berbeda mungkin. Kita memilih untuk mengekspresikannya dengan sebal atau dengan anggun, masih sayanglah ada temen gitu. Nah, pilihan-pilihan seperti itu yang diwujudkan secara gramatika dan secara diskurs berbeda. Jadi motivasinya adalah pilihan. Mungkin yang membedakan SFL adalah sistem network tadi ya. Dan ada jaringan sistem itu, dan itu yang mengukuhkan pilihan kita ada di mana. Makna itu pilihan kita yang mana, apakah deklaratif atau indikatif, seperti itu sih. Mungkin itu. Jadi meaning as choice-nya itu sih. Mungkin semoga tidak puas sih, jadi bisa menggali SFL lebih jauh lagi. Ya, terima kasih. Ada tanggapan dari Ibu Sonya? Ada tanggapan? Tidak ada. Oke. Berikutnya ada yang Makasih. Ya, terima kasih Ibu Sonya. Berikutnya tadi ada yang angkat tangan ya, Ibu Nina atau Mbak Nina. Mungkin bisa diarahkan, Rizka? Tadi ada yang angkat tangan, Mbak Nina. Bu Nina tidak ada fitur suaranya. Jadi mungkin bisa menuliskan di chat, dan selanjutnya ada Ibu Siti Haryati. Oh iya, silahkan Ibu Siti Haryati. Terima kasih. Sudah kedengaran suara saya? Sudah Ibu, silakan Bu. Ya, maaf saya pakai masker, sedang perjalanan ke Bandung, ini pakai angkutan umum. Ini Barni, kan tadi Ibu Harni menjelaskan tentang negosiasi, kemudian ada analisis apakah itu K1 atau K2, bahkan di K1, kemudian ada A1 dan A2 dan yang lainnya. Nah, yang mau saya tanyakan yang pertama adalah apa makna kesimpulan dari analisis dari yang memetakan yang ini sebagai K1, yang ini sebagai K2, yang ini sebagai A1 dan A2. Jadi kesimpulan dari analisis itu apa? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kebetulan saya kan sekarang lagi mengerjakan tentang appraisal. Nah, appraisalnya itu kan di dalam counseling service antara konseling dengan konselornya. Kemudian kebetulan itu kan ada negosiasi antara konselor dan konselornya. Misalkan pertanyaan si konselornya itu kayak gini, kenapa kamu nangis? Kamu sedih ya? Kemudian siswanya diam aja. Coba lihat itu. Jadi saya tuh rada kesusahan untuk menentukan, kamu sedih ya? Si anak tidak concern, tapi dari ekspresi yang digambarkan oleh si anak kan dia si anak itu sedih. Jadi saya tuh memetakan berarti si ibu itu menjadi si anak itu dalam keadaan sedih, berarti itu ada unhappiness. Apakah seperti itu bisa diterima Ibu? Kemudian misalkan kan Ibu juga ada bilang kalau ke sekolah itu sarapan dulu, jadi perutnya tidak sakit. Udah Ibu bilang kan, berarti kan itu deklaratif tapi ada taggingnya. Itu mohon pencerahan dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Silakan Mbak Arni. Ya, ini pertanyaannya banyak. Jadi saya juga harus melihat data. Saya berikan jelas saja. Ini kan berarti konteksnya konseling kan.
Berarti ada healthcare, bukan healthcare, saya nggak tahu bukan psikologi atau gimana gitu. Untuk kasus kedua itu kesimpulan yang bisa digunakan itu tergantung dari pertanyaannya. Kalau pertanyaan saya tadi, saya menunjukkan client atau dari multilingualisme itu karena saya ingin tahu bagaimana interaksi itu digunakan dalam kelas multilingualisme. Akan tetapi untuk kelas itu sendiri ya, untuk konteks yang digunakan oleh sendiri, mungkin bisa melihat apakah tuturannya itu bukan knowledge-nya atau action-nya. Kalau dia bertanya, ya berarti itu A2 karena kecuali bisa membuat argumentasi bahwa itu A1, konselor dan responnya itu juga harus dikung dia diam hanya kesedihan, tapi itu bagian dari respon gitu. Suaranya putus-putus, Mbak. Iya. Halo, nah didengar nggak? Saya bisa didengar. Halo, halo. Suara Mbak Harni putus-putus, Mbak. Oh gitu. Halo. Tidak terdengar. Tidak terdengar. Putus-putus, maksudnya tidak terdengar dengan baik. Oh, gimana ya? Saya pindah ke ini, Mbak Rizka. Boleh. Bentar ya, dulu. Oke, Mbak Harni akan pindah ke Mbak Rizka dulu sebentar. Oke. Iya. Halo semuanya, saya pindah. Udah jelas ya sekarang. Oke, untuk tadi ya, konteksnya adalah konseling dan konseling gitu ya. Jadi udah ada beberapa ini ya referensi yang bisa digunakan karena Mathisen juga sudah meneliti tentang healthcare communication. Itu mungkin bisa dilihat juga karena konteksnya dia harus harus memperlihatkan yang ditanya itu konselornya itu apakah dia sudah tahu si pasiennya ini sedih atau enggak, tapi biasanya dia tidak akan seperti pedagogic exchange yang mana guru berperan sebagai evaluator ya. Nah, di sini saya pikir ketika si konselor itu bertanya K2, itu akan menjadi K2 karena dia benar-benar nanya kan. Dan nanti si pasiennya gitu ya akan disebut dengan K1. Yang bisa menjadi patokan adalah kadang-kadang K1 itu tidak hanya berbentuk sebagai ujaran, tapi juga ekspresi. Nah, ketika ingin melihat appraisal-nya, kita melihat dulu move-nya dulu. Misalnya tadi dia K2, kenapa kamu sedih? Kamu sedih ya? Ketika dia kata sedih, itu kan salah satu bagian dari appraisal kan, affect atau misalnya ya. Nah, jadi nanti elemen negosiasi itu penting, dan tetapi juga elemen appraisalnya juga penting juga digunakan. Jadi yang akan dilakukan itu sebutannya coupling. Ada dua sistem yang digunakan, jadi sistem negosiasi dan juga sistem appraisal. Nah dari situ dilihat nanti konfigurasi atau pola konfigurasi yang dilihat bagaimana konselor itu bertanya kepada si pasiennya dan bagaimana pasiennya itu bereaksi. Karena kadang-kadang ujaran itu kalau misalnya dalam negosiasi ya, negosiasi itu tidak hanya menghitung ujaran. Jadi kadang-kadang dan di kelas juga sama. Kadang-kadang muridnya dia tidak menjawab, tapi tertawa misalnya. Dan sistemnya kan bukan hanya knowledge dan juga action, tapi juga ada tracking. Ada tracking, ada challenge misalnya. Itu yang perlu dieksplorasi lagi. Itu sih Ibu mungkin secara singkatnya bisa di situ. Kalau ingin melihat kesimpulan saya, mengenai riset saya bisa melihat ke yang tadi paper saya itu dia open access jadi bisa dilihat bagaimana. Mudah-mudahan membantu. Ya. Bagaimana Ibu Siti Haryati? Ya. Ya, Bu Siti masih di mute ya? Alhamdulillah penjelasannya masuk ke nalar saya, alhamdulillah pencerahannya, dan saya harus lebih banyak membaca buku-buku yang disarankan oleh Ibu Harni. Makasih Bu Harni. Sama-sama. Terima kasih juga Ibu. Ya. Ya. Mbak Harni, berikutnya ada pertanyaan dari Pak Hari Murti. Boleh Pak. Hari.
Silakan Pak Hari. Sebentar belum. Sudah Rizka? Sebentar. Lagi di ini. Lagi ini. Iya, sudah saya. Lah, silakan. Selamat siang, Ibu. Begini ya. Ya, Selamat siang Pak Hari, apa kabar? Dan ingin terima kasih bisa berkenalan dengan Ibu Harni. Sebenarnya pertanyaan saya ini harus lebih dipikirkan lebih mendalam. Yaitu bersangkutan antara teks dan konteks, antara struktur dengan lingkungan atau dengan konteks. Ya. Jadi kalau kita berbicara kita bicara mengenai hubungan antara atau penggunaan bahasa di dalam negosiasi. Jadi pada waktu kita bernegosiasi kan kita juga sebenarnya sudah punya pemikiran tertentu. Artinya kita mempunyai di samping ada makna, ada maksud. Jadi ada di antara meaning dan dengan intent. Ya. Itu mungkin itu harus menurut saya harus dipikirkan lebih mendalam lagi antara hubungan antara makna dengan maksud. Ya. Itu. Jadi ini saya kira penting untuk kuliah atau untuk teori Halliday karena dia menggunakan ideation system itu. Dan jadi itu yang ingin saya tanyakan sebenarnya. Sebelum itu saya ingin memberi catatan, sebenarnya teori Halliday ini sudah pernah dipaparkan di UI, yaitu pada zaman tahun 60-an, pada waktu Ibu Crystal Lawrence menjadi mahasiswa di London, dan dia menjadi murid dari Halliday langsung. Tapi teorinya masih teori tahun 60-an, jadi masih jauh sekali dari apa yang kita kenal sekarang. Sekarang ini kelihatannya teori Halliday dan teman-temannya itu sudah begitu rumit, dan itu makin harus, kalau kita harus mempelajari harus mendalam lagi dan harus dicek dengan penelitian. Jadi itu saya senang sekali bahwa sekarang Ibu Harni ada di tengah kita dan bisa lebih banyak menulis mengenai soal ini dan kemudian kita bisa diberkaya dengan teorinya itu. Demikian. Terima kasih Pak Hari. Halo Bapak Profesor Ari Murti, saya penggemar Pak. Waktu tahun pertama saya di Sydney, saya karena di Sydney, linguistik di Sydney itu wajib untuk menjadi bilingual ya. Jadi tahun pertama atau semester pertama biasanya kami harus mendeskripsikan bahasa selain bahasa Inggris. Nah yang saya lakukan adalah mendeskripsikan bahasa Indonesia. Di situ tentu saya akan baca buku-buku Bapak. Saya baca buku-buku Bapak saat itu saat mendeskripsikan bahasa Indonesia. Dan mungkin kalau Bapak kenal Pak Sucaya, mendeskripsikan nominal group dalam bahasa Indonesia juga itu mengutip banyak Bapak ya. Jadi saya senang nih, saya mungkin mimpi yang terwujud menjadi kenyataan, bisa bertemu Bapak secara virtual dan bahkan ditanya gitu, senang gitu, sangat berbunga-bunga. Dan betul sekali apa yang Bapak katakan, bahwa negosiasi itu juga karena harus dikaitkan juga secara ideational. Nah, karena waktu terbatas saya tidak bisa banyak ini ya membahas di sini, tapi betul yang Bapak katakan bahwa dalam teorinya itu, karena sudah berkembang banyak juga, ideation mungkin yang dibahas sekarang ketika intention dari pengujarnya itu sudah banyak dibahas dalam affiliation dan juga ideologi. Seperti itu sih kalau dalam perkembangan SFA sekarang. Tapi betul yang Bapak katakan, yang saya contohkan tadi mungkin hanya seiris saja soal negosiasi. Tapi tentang maksudnya, tujuannya, ideologinya itu mungkin chapter-chapter berikutnya, mungkin tidak hanya dalam obrolan saja. Dan saya senang sekali di UI juga, karena di sini juga ada sejarah gramatika nasional ya, Bapak ya. Dan juga dalam ini ya, tahun 60-an itu mungkin gramatika yang sedang dideskripsikan oleh Halliday itu masih sistemik grammarnya, masih berhubungan dan masih sedikit ada sisa-sisa ininya juga ya, mungkin karena kalau tidak salah 60 dia belum ke Sydney, dia masih di London, jadi belum ya. Masih zaman kuno itu ya. Iya, belum kuno Pak, masih awal ya. Tapi itu penting Pak karena dia di situ mendeskripsikan sistemik grammarnya itu. Justru itu penting juga karena gramatika sistemiknya di situ dan banyak juga sudah digunakan apa ya, teorinya tahun 60-an digunakan banyak di London Group kalau nggak salah ya Pak ya.
Mungkin Bapak lebih tahu itu. Iya. Senang sekali saya bisa kenal dengan Bu Warni. Mudah-mudahan kita berkomunikasi ya dengan mengenai soal ini ya. Karena saya sangat simpati dengan functional grammar. Ya, terima kasih banyak Bapak. Ya, ini di chat ada pertanyaan dari Pak Letmiros ya. Bahasa dapat dilihat dari berbagai macam sudut pandang. Menurut orang yang mendalami fonetik bahasa adalah bunyi. Mohon tanggapan. Halo? Iya. Oke. Ini jadi ada yang mengatakan bahwa Pak Letmiros bilang bahasa dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Menurut orang yang mendalami fonetik bahasa adalah bunyi. Mungkin tergantung dari masing-masing bidang orang yang mendalami bidangnya. Mungkin bisa tanggapan di sini, Mbak? Oh, ini tadi. Bentar. Pak Letmiros. Satunya ya. Kalau dalam SFL sendiri, fonetik fonologi itu adalah strata, the content of expression. Kalau misalnya mengikuti Halliday, kalau mengikuti hampir sama sih yang dikatakan Martin dan Halliday juga itu salah satunya makna. Betul sekali fonetiknya juga penting karena itu bagian dari perwujudan bahasa. Mungkin bisa dilihat lagi nanti ya ke presentasi di rujukan saya yang tentang intonation in English. Karena kadang-kadang kita menggunakan satu kata kayak kan, itu ada rising atau falling tone, itu maknanya berbeda gitu. Jadi kadang-kadang misalnya dalam negosiasi juga, saya harus memperhitungkan satu kata dengan intonasi yang berbeda, apakah itu menjadi K2 misalnya, atau bisa menjadi K1. Misalnya makan, kalau dalam bahasa Inggris, have you got something to eat, dia kalau rising tone, dia bertanya kan dalam bahasa Inggris. Tapi kalau bahasa Indonesia, apakah rising atau falling? Itu pertanyaannya ya. Dan itu memang itu penting karena dia salah satu bagian dari strata dalam bahasa tadi, stratifikasi gitu ya. Dan setiap bahasa itu berbeda, apalagi bahasa Cina dan bahasa Thailand yang punya banyak tone dan juga kanton misalnya. Dan setiap tone itu, nada itu juga itu pasti ada maknanya. Misalnya seperti tadi kan itu jadi itu kan beda. Jadi itu juga masuk bahasan SFL sih, dan mungkin kalau ingin mendalami yang itu tadi intonation in English, karena Halliday juga sangat perhatian kepada fonetik dan fonologi sebagai bagian dari makna. Mungkin itu ya. Ya, terima kasih Mbak Harni. Saya jadi ingat ada salah satu bahasa di Papua Nugini, di sebuah pulau di Papua Nugini, itu kalau tanya intonasinya turun. Terus jawab intonasinya juga turun gitu ya. Jadi ini mengingatkan saya pada salah satu bahasa di sebuah pulau di Papua Nugini. Ya, berikutnya ada pertanyaan dari Ibu Dini Sri. Ya. Mohon izin bertanya, jenis teks lisan yang seperti apa yang dapat dianalisis menggunakan perspektif appraisal? Apakah hanya yang berbentuk dialog yang memuat interaksi antara speaker? Apakah komponen-komponen yang ada di appraisal ada padanan katanya dalam bahasa Indonesia? Nah, ini PR kita nih. Silakan Mbak Harni. Ini sih sebutannya pertanyaan $1 juta ya. Jadi kalau saya jawab itu jadinya paper mungkin ya. Paper di Q1 atau Q2 gitu ya. Jadi pada dasarnya ketika ingin menggunakan satu aspek analisis itu perlu memilih saja sih mana gitu. Kalau misalnya ingin melihat satu teks dialog atau bukan monolog misalnya ya, itu bisa karena misalnya kayak stand up comedy gitu sebagai sebuah genre, dia kan appraisalnya menarik ya untuk dibahas kalau melihat stand up comedy sebagai genre gitu. Nah, yang jadi masalah itu bagaimana menggunakannya sih. Tapi masalahnya itu appraisal ini kan dibangunnya untuk bahasa Inggris ya. Dan untuk bahasa Indonesia berarti harus dibuat dulu sistemnya. Karena apa yang menurut bahasa Inggris affect misalnya, mungkin dalam bahasa Indonesia appreciation. Itu juga saya temui dalam tulisan-tulisan murid-murid saya gitu. Dalam misalnya kalau dalam bahasa Indonesia kita bisa bilang kan saya senang kucing gitu. Tapi dalam bahasa Inggris kalau secara literal kan I'm happy with cats, bukan itu kan I like cats maksudnya.
Jadi dalam bahasa Inggris I like cats itu affect, tapi di bahasa Indonesia malah menjadi appreciation kan. I'm happy with cats, dan secara gramatika juga berbeda gitu. Nah, mungkin itu yang perlu dipertimbangkan ketika ingin menggunakan appraisal, sistem appraisal bahasa Inggris dalam bahasa Indonesia. Sebenarnya beberapa penelitian lain, ada Gi, teman saya juga, dia menggunakan appraisal untuk menganalisis bahasa Korea. Jadi dia membangun ininya sendiri, membangun lagi sistemnya, appraisalnya sendiri dalam bahasa Korea dan melihatnya, jadi membandingkannya dalam bahasa Inggris seperti apa. Dan itu sih yang patut menjadi pertimbangan, karena dalam, seperti kata Mbak Filia tadi ya, ini PR kita semua, betul. Karena yang sudah dideskripsikan ini kan bahasa Inggris banyaknya, sementara bahasa lain belum. Tapi dari sisi lain, jika dilakukan, sangat memberikan sumbangsih luar biasa gitu. Itu sih. Terima kasih Mbak Harni. Ya, berikutnya ada pertanyaan dari Ibu Lea. Mungkin Ibu Lea mau menyampaikan langsung atau saya bacakan? Di sini ada di chat ya, mungkin saya bacakan supaya cepat ya. Tadi diperkenalkan beberapa buku. Kalau mau mencoba belajar menggunakan SFL, sebagai pemula harus mulai belajar dari mana, Mbak? Buku apa yang sebaiknya yang saya baca terlebih dahulu? Ya, ini ada pertanyaan dari Ibu Lea. Oke, terima kasih atas ketertarikannya. Mungkin kalau ingin baca buku apa dulu gitu ya, mungkin bisa mulai ingin meneliti apa dulu gitu. Kalau buku-buku dasar SFL banyak, tetapi dia kan tergantung apa yang diamati, stratanya, metafungsinya, atau apanya gitu ya. Hanya tadi buku tentang axial relations, One Step into Theory, mungkin itu yang memperlihatkan memperlihatkan SFL itu seperti apa. Tadi sekilas ya, saya berikan di presentasi saya tentang axial relations itu oleh G. Martin. Bukunya masih sederhana tentang itu, meaning as choice. Itu mungkin bisa dimulai dari situ. Atau juga bisa mulai dari systemic functional grammar, tetapi mungkin bukan yang Halliday. Jadi sebenarnya ada urutan-urutan dari tingkat kesulitan sampai dari tingkat yang paling mudah dan sampai tingkat yang paling sulit. Mungkin bisa dilihat dulu dari yang termudah diaksesnya gitu ya, kalau untuk melihat seperti itu sih. Jadi yang saran saya mungkin bisa ke yang G. Martin yang axial relations, lalu nanti mungkin bisa mulai melihat yang functional grammar yang lainnya. Begitu mungkin ya. Jadi mungkin, makasih. Ya, udah ada. Mungkin ada tanggapan, Bu? Iya, nanti saya coba dicari-cari di internet, melalui internet dulu mana yang kira-kira bisa, apa tingkat mana, level mana, apakah fonologi ataukah semantik yang akan saya coba jalani dulu. Gitu. Terima kasih Mbak Harni. Sama-sama. Terima kasih Bu Lea. Ya, ada pertanyaan lagi dari Saudara Srisna. Saya bacakan ya Mbak Harni. Bu Harni, kalau tidak salah, di SFL ada intertextuality. Apa maksudnya? Di mana posisinya dalam hierarki Halliday atau Martin? Apa contoh penerapannya? Terima kasih. Kayak kuliah, ada ujiannya. Oke, terima kasih pertanyaan Bu Trisna. Intertextuality itu agak-agak tersebar juga ya, tapi mungkin saya akan bilang Mbak bisa fokus ke yang disebut instantiation. Nah, mungkin dari situ akan bisa melihat apa yang dimaksud dengan intertextuality. Jadi nama ininya instantiation, atau ada juga yang sudah dikembangkan ke reinstantiation, ada interlingual reinstantiation atau multilingual reinstantiation, dan itu lebih erat kaitannya dengan intertextuality. Walaupun ada juga yang menjadi, kalau tidak salah apa ya namanya, ada bonding, itu istilahnya ada itu. Tapi kalau pertanyaan-pertanyaan tadi itu mungkin akan lebih tepat dijawabnya dari kajian-kajian tadi, instantiation, yang mana potensi makna itu dari satu ini ke tempat lainnya. Jadi mungkin yang bisa dilihat di sini, intertextuality mungkin tidak hanya dilihat dari stratanya saja, tapi tidak hanya dari stratifikasi, tapi juga dari instantiation. Nah, ini
ada hubungannya nih ya, kalau stratification kan melihat bahasa dari dalam konteks dan ada urutannya strata. Kalau instantiation dia tidak melihat itu lagi gitu. Dan intertekstual itu mungkin bisa dilihat di situ sih daripada stratifikasi. Begitu sih Bu, mungkin karena penjelasannya bisa satu kuliah sih kalau intertekstuality. Ya, baik Mbak Harni, ada lagi ini pertanyaan. Ini dari Mbak Niken. Perkenalkan, nama saya Niken, pengajar di suatu institusi bahasa di Jakarta. Saya ingin bertanya, untuk kelas yang saya jalankan menggunakan metode full berbahasa Inggris. Dan ketika saya memperkenalkan kosakata baru, saya akan menggunakan konteks. Saya lihat anak akan lebih luas pemahamannya tentang suatu meaning dari kata tersebut dengan begitu, daripada saya memberitahukan konsep secara direct translation. Apakah benar metode kebanyakan yang ada di Indonesia berupa direct translation dan juga diterapkan dalam modul-modul yang ada, mendistraksi kemampuan anak dan interest anak dalam berbahasa asing, terutama Inggris? Oke. Jadi ini mengenai L1 versus L2, L1, L2 versus L2 only ya. Dan ini one big field juga. Pada dasarnya, kalau menurut ibu atau bapak, ibu ya? Ibu Niken ya tadi. Maaf tadi lupa namanya Ibu Niken. Menurut Ibu Niken, tadi saya tanpa menggunakan translation atau terjemahan itu bisa gitu. Itu bisa terjadi ya, kalau bisa bagus gitu ya. Hanya pada dasarnya yang perlu kita pertimbangkan yang bisa apakah sendiri saja atau satu kelas. Yang kita pertimbangkan biasanya dalam kelas ini kan demokratisasi, apakah ilmu ini sampai pada semuanya atau apakah ada anak-anak yang tidak ini ya, yang tidak paham. Gitu sih masalahnya. Pada dasarnya setiap anak itu akan menggunakan dan membawa their available semiotic resources. Jadi mereka akan membawa ke dalam kelas itu sumber daya semiotik, cara mereka membuat makna yang mereka tahu akan mereka bawa di kelas gitu. Kalau mereka tahunya dalam bahasa Indonesia dan bahasa Sunda misalnya ya, mengapa tidak digunakan saja? Yang jadi masalah itu kan kalau misalnya terus-terusan pakai translation aja. Sementara yang saya bangun, sistem yang saya bangun tadi, pilihan ketika kita menggunakan L1 dan L2 atau kalau language shift itu bukan hanya ketika memberikan translation, tapi juga membiasakan diri ketika anak dengan konteks, bukan hanya dengan konteks, tapi dengan pola interaksinya. Dan itu kan gradual, karena yang saya lihat multilingualisme itu bukan black and white ya, tapi continuum, unfolding dulu, baru nanti bisa enveloping. Karena kalau membangun pengertian, itu kan sedikit demi sedikit, seperti kita berbahasa saja sehari-hari. Namun, jika di kelas Ibu Niken, Ibu merasa bahwa saya L2 only, atau dalam bahasa Inggris saja anak-anak sekiranya sudah paham, itu berarti bagus. Justru mungkin perlu diteliti keberhasilannya ketika enveloping dalam bahasa saya ya. Itu seperti apa, dan apakah bisa direplikasi atau tidak, itu sih yang akan saya sampaikan gitu. Kalau mengenai apakah di Indonesia itu lebih banyak yang L2 atau L1 only, L1, L2 atau L2 only gitu ya, English only, itu mungkin harus melihat penelitian yang ada ya. Saya tidak bisa menjawab tanpa referensi yang cukup untuk itu, dan mungkin bisa kita jadikan PR bersama-sama untuk mencari apa sih tendensi penggunaan bahasa di kelas bahasa Inggris di Indonesia itu. Mungkin itu. Ya, terima kasih Mbak Harni. Ini ada lagi pertanyaan. Dari Sari Alia. Saat ini sedang berfokus meneliti SFL yang berkaitan dengan penerjemahan. Bolehkah saya minta referensi bacaan SFL yang terkait penerjemahan? Ya, oke. Boleh. Terjemahan dalam SFL itu ada nih yang mulainya oleh Erich Steiner. Erich Steiner itu Jerman Inggris kalau tidak salah. Lalu kalau yang berkembang sekarang ada yang disebutnya interlingual reinstantiation oleh Lajane de Souza dari orang Brazil. Dia menggunakan appraisal untuk melihat bagaimana penerjemahan media-media ekstremis dari Inggris ke Brazilian Portugis gitu. Jadi mungkin saya ketikkan di ini ya, di chat biar bisa lihat nama orang-orangnya. Kalau penerjemahan dia ada Erich Steiner, lalu juga ada Lajane de Souza.
Bisa dilihat mungkin. Kalau di SFL tuh sebutannya sih interlingual reinstantiation. Itu yang terbarunya ya. Tapi kalau Eric Steiner kayaknya mendekatinya bukan seperti itu. Tapi itu dua tokoh yang mendalami penerjemahan. Atau ada juga satu lagi, Mirakim, Korean English, English Korean. Itu juga lumayan lebih terbaru juga. Mungkin itu. Ya, terima kasih Mbak Arni. Ini ada lagi pertanyaan dari Rahma Syarif. Ya. Saat ini saya sedang meneliti SFL kaitannya dengan analisis buku ajar. Saya ingin melihat dari sisi sosiokulturalnya. Apa bisa ya? Oke. Kalau bisa sih bisa, mungkin tapi untuk apa gitu? Mungkin bisa bertanya, bisa merumuskan dulu masalahnya ya. Jadi mengapa buku teks itu perlu dianalisis? Ada masalah apa? Apakah karena murid kesulitan atau merasa tidak terbantu gitu misalnya? Karena kalau untuk buku teks sendiri udah banyak yang menggunakan multimodalitas ya, dan bukan hanya multimodalitas itu melihat bukan hanya image atau citra visual, tapi juga hubungannya dengan tulisannya. Jadi tulisannya apakah dia merefleksikan kurikulum misalnya, dan citra visualnya itu apa yang dia coba representasikan. Kan sociocultural itu sangat ini ya, sangat luas. Jadi aspek apa sih yang akan diteliti gitu. Jadi mungkin kita bisa melihat SFL sebagai instrumennya yang akan membantu kita menjawab masalahnya. Tapi ya mungkin perlu dikerucutkan lagi masalahnya itu apa, lalu nanti bagaimana instrumennya yang sesuai. Tapi biasanya kalau buku teks itu banyak yang meneliti menggunakan multimodalitas sih untuk jadi melihat relasi citra visual dan juga penggunaan tulisannya gitu. Iya, ini ada lagi nih Mbak Arni nih mengenai ada kaitannya dengan COVID. Ya. Ini dari Mbak Meili di Manado. Ya. Saat ini beliau sedang menulis proposal tentang pidato politik tentang COVID-19. Menurut Ibu, apa saja yang sebaiknya saya analisis jika menggunakan SFL? Mohon masukannya. Kira-kira itu bentuknya seperti apa ya? Karena kadang-kadang kita ingin meneliti itu, kita harus lihat bentuknya dulu ya. Apakah dia bentuknya media, misalnya Instagram, atau pertukaran dalam WhatsApp, atau dalam berita. Kalau berita mungkin akan bisa melihat media discourse, itu sudah banyak juga digunakan ya, dalam SFL, menggunakan appraisal terbanyaknya di media discourse itu. Tapi juga harus melihat genre-nya. Jadi secara genre atau tahapan-tahapannya itu bagaimana teks itu dibentuk. Nah, yang menjadi tantangan misalnya untuk media, misalnya ingin lihat media cetak atau media online itu ya, itu kan berarti representasi teks tersebut dia muncul ada gambarnya, ada headline-nya. Nah, itu sebaiknya bisa menggunakan media discourse yang sudah banyak. Peter White kalau tidak salah juga dia sudah melihat bagaimana konstruksi media itu. Pidato politik, Mbak. Pidato politik, ya. Pidato politik. Pidato politik tentang COVID-19. Jadi, apa ya? Sumber datanya pidato ya. Pidato, berarti pidato yang oleh siapa? Mungkin yang saya akan mempertanyakan secara tenor ya. Siapa? Iya, betul. Harus lebih spesifik ya. Spesifik. Pidato. Ini contohnya. Ada Mbak Meili mungkin bisa kelihatan nggak? Ada Donald Trump. Oh, pengen melihat bagaimana Trump mengkonstruksikan COVID. Ini Mbak Meili nih, ada. Silakan Mbak Meili. Halo Mbak. Halo. Ya, terima kasih banyak kesempatannya. Itu kebetulan saya berencana mau analisis tentang pidatonya Donald Trump tentang COVID-19. Jadi mau tahu masukannya Mbak Harni kalau misalnya analisis yang akan saya gunakan kalau pakai SFL itu bagusnya dilihat apa aja. Karena mungkin masih pemula juga dalam SFL. Terima kasih. Kalau terima kasih pertanyaannya. Oke, sekarang jelas ya. Kalau pidato Donald Trump itu kan biasanya dia merespon dan ya ini penuh sebenarnya yang memiliki tantangan ini punya tantangan tersendiri ya untuk menganalisis Donald Trump karena kita udah tahu kesimpulannya karena dia menggunakan bahasa pun agak idiosyncratic gitu misalnya. Jadi yang saya tapi akan jadi menarik karena kita akan melihat
the discourse of Trump for COVID gitu. Nah, yang akan saya akan sarankan Mbak untuk mendekonstruksi genre-nya dulu. Jadi bagaimana dia memulai tahapan-tahapan apa yang membuat itu adalah pidatonya Trump. Jadi mungkin memilih juga rentangnya COVID berarti dari Maret atau dari kapan gitu kan. Jadi pilih dulu rentangnya, lalu dikumpulkan menjadi korpus dan mungkin bisa dipilih dan dilihat dulu genre-nya, tahapannya apa aja gitu. Ada dari tahapan-tahapan itu misalnya pidato bisa dibandingkan juga mungkin kalau Kennedy atau siapa itu tahapannya apa, kalau Trump itu seperti apa tahapannya, dia kan punya cara sendiri. Nah, karena dia ini pidato ini tujuannya juga bisa didefinisikan targetnya siapa sih, gitu. Secara register dia itu menyampaikannya untuk siapa sih, untuk rakyat Amerika kah? Gitu, apa hanya untuk reporter itu sendiri kan kadang-kadang pidato juga ada pertanyaan dari reporternya gitu ya. Mungkin teori yang bisa bisa mencoba melihat ideation, bagaimana dia maknanya ya, tapi juga appraisal juga. Ini penting karena ini media discourse. Saya sarankan juga untuk melihat bagaimana SFL melihat media discourse ya. Ada Peter White misalnya, terus ada siapa lagi, saya jadi lupa nama orangnya. Tapi intinya itu sih coba lihat lagi aja karena teman-teman saya sendiri banyak juga yang sudah membandingkan bagaimana media di Cina dan di Australia misalnya mengkonsumsi kampanye suatu political party itu partai politik gitu. Jadi coba dilihat dulu aja dari situ ya dan mungkin bisa membaca lebih banyak media discourse di SFL karena kalau nggak salah. Oke, makasih banyak Mbak Harni. Ya, sama-sama. Ya, saya rasa tidak ada pertanyaan lagi ya. Tidak ada yang bertanya lagi kalau saya lihat. Iya, Saudara Yaicul ya? Iya. Sebentar. Tidak ada lagi yang bertanya ya? Iya, kalau saya kasih komentar apa ya? Bukan tanya sih Mbak, boleh juga ya Mbak ya, Mbak Harni? Boleh. Ya, bukan tanya sih, hanya sekedar ya mungkin ada masukan gitu dari Mbak Harni. Jadi kan tadi pas lagi di PPT itu ada interrogatif dan deklaratif begitu ya Mbak ya? Iya, di situ kan interrogatif ada yang pertanyaan kutub gitu ya. Pertanyaan kutub itu kan yes no question gitu ya. Polar question mungkin dalam bahasa Inggris ya. Lalu kemudian ada lagi tadi pertanyaan konten ya, content question ya, WH question. Ini saya pernah menemukan di data yang saya teliti itu namanya ya? Mungkin alternative question. Misalnya gini, kamu udah makan belum? Kamu mau makan apa minum? Gitu. Kamu mau makan apa minum gitu? Kan mungkin ya bisa jadi ada tiga jenis pertanyaan mungkin gitu. Ya. Kamu sudah makan? Kamu mau makan atau minum? Gitu. Mungkin ya bisa jadi pertanyaan alternatif mungkin. Mungkin ya karena saya menemukan data itu. Ini apa ya? Dibilang pertanyaan kutub bukan, pertanyaan konten bukan gitu ya. Pertanyaan konten atau pertanyaan terbuka bukan, tapi lebih kepada mungkin alternatif gitu. Itu aja sih yang saya kepikiran gitu. Oh, oke. Nah, itu sebuah realisasi yang baik sekali ya, karena itu kan bahasa Indonesia yang pasti berbeda dengan bahasa Inggris. Nah, yang tadi mood system yang saya paparkan tadi itu berdasarkan interrogatif, indikatif yang ada dalam bahasa Inggris, yang dalam functional grammar. Dalam bahasa Indonesia itu pasti berbeda, tapi belum ada yang meneliti Mbak. Jadi mungkin Mbak Filia nih the next mood system dalam bahasa Indonesia nih. Kenapa? Enggak juga. Cuma pernah menemukan data seperti itu. Kamu mau makan atau minum? Ini pertanyaan apa ya? Gitu aja sih. Makan atau minum gitu ya. Iya. Indonesia. Ya, jika tidak ada pertanyaan lagi ya, mungkin karena waktunya sudah sudah jam 2.41, mohon maaf Bapak Ibu ya. Acara ini akan kami tutup. Namun sebelum itu izinkan saya menyampaikan informasi mengenai pelatihan SFL. Mungkin Mbak Rizka bisa ditampilkan? Ya. Pelatihan SFL ini akan diselenggarakan pada bulan Agustus ya, pada tanggal 18, 19 dan 21. Silakan bagi yang berminat silakan mendaftar ya.
karena tempatnya terbatas. Ya. Ya, sebagai informasi juga, di Departemen Linguistik ini ada apa ya? Bisa dikatakan 3 produk ya kalau ingin saya coba perkenalkan. Pertama ada Brawling ya, kita diskusi, kita ngobrol. Lalu kemudian ada Pelangi ya, pelatihan linguistik. Nah, yang pelatihan pada bulan Agustus ini apa ya? Seri Pelangi, pelatihan linguistik. Kemudian yang ketiga, produk dari Departemen Linguistik yang ketiga itu ada yang namanya bahasa. Ini yang akan diselenggarakan ya. Bahasa itu singkatan dari bahasa asing dan apa aja. Ya, itu kata Pak Toto ya, mana ada Pak Toto di sini. Ya, jadi itu mengenai apa prodi bahasa asing yang ada di FIB. Mungkin akan ada webinar ya, sedang dirancang. Jadi ada Brawling, ada Pelangi, dan ada bahasa. Ya, mungkin itu yang bisa kami perkenalkan dari Departemen Linguistik. Mohon Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi kuesioner. Masukan Bapak dan Ibu sangat berarti bagi kami. Kami juga mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih, kami mengucapkan terima kasih. Tiada kesan tanpa kehadiran Bapak dan Ibu di acara Brawling. Sampai jumpa di Brawling selanjutnya. Salam LLL. Ya, silakan mengisi kuesioner. Untuk kuesioner ini bisa untuk apa ya? Kami ingin mengirim PPT, jadi mohon diisi